Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ya, Injil Yohanes pasal 9, satu kisah yang luar biasa, satu pribadi yang sangat berbahagia yang menerima mujizat daripada Tuhan, dan orang itu mengalami kebutaan sejak lahirnya, dan dia berjumpa dengan Yesus dan akhirnya dia bisa melihat. Nah, persoalan adalah ya, mengapa orang ini buta ya? Seringkali orang beranggapan bahwa ini mesti ada dosa, mesti ada dosa yang diperbuat dia atau orang tuanya, dan itulah yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Yesus. Mari kita melihat di ayat 1, 2, dan 3. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP yang ada firman Tuhan di dalamnya ya. Yohanes pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini sangat menarik sekali ya. Seringkali dari sisi kita manusia ini terjadi ketika kita melihat seseorang yang kesusahan, orang ini mengalami hal penderitaan, orang ini mengalami cacat, orang ini susah, ini mesti ada dosa. Tapi siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Dan itu yang terjadi. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini kan buta, mesti ada dosa siapa?" Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus mau mengubah ya pola pikir selama ini, mengubah pandangan, mengubah paradigma orang-orang kalau ini mengalami kesusahan, ini mesti kena hukum, ini mesti ada penderitaan dosa yang mereka lakukan. Ini satu disiplin dari Tuhan. Tidak selalu, memang bisa. Salah satu hukuman atau katakanlah disiplin dari Tuhan buat seseorang yang melakukan dosa, bisa saja dia cacat, dia sakit, dia menderita, tapi tidak selalu. Bisa saja. Nah, untuk itu kita nggak bisa dong langsung mengambil satu kesimpulan, mesti ini orang tuanya ini berdosa atau dia nih yang berdosa. Enggak. Nah, sesuatu yang dibalik ya pandangan murid-murid ya, dibalik daripada kebiasaan orang pada waktu itu atau mungkin juga pada saat sekarang, Tuhan buka sesuatu dan ternyata jawabannya luar biasa. Tuhan bilang apa? Bukan dia yang berbuat dosa, bukan karena dosa berarti ya, bukan juga orang tuanya. Jadi dia memang lahir. Mengapa orang ini lahir dalam keadaan buta? Ini yang bisa mencengangkan kita, dan ini salah satu kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita ketika ada orang yang lahir yang mengalami cacat, yang mengalami menderita, dia sendiri sudah mengalami kesusahan. Jangan lagi ditimpakan lagi penderitaan yang lebih berat dengan menuduh kamu berdosa, kamu bersalah. Tetapi Tuhan berkata begini, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Wow. Nah, di dalam diri orang yang buta ini, yang susah hidupnya, yang menderita, ternyata Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam penderitaan orang ini, di dalam kehidupan orang yang susah ini. Apa yang mau Yesus lakukan? Mau menyatakan ada kuasa Allah yang akan dikerjakan di dalam dirinya. Wow. Berarti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami
kesusahan, dan itu Tuhan izinkan, mengalami penderitaan, mengalami, katakan seperti orang buta ini, cacat. Nah, rupanya Tuhan mau menyatakan sesuatu di dalam diri kita. Kemarin itu lagi ada dibagikan di grup-grup ya, kesaksian saudara Nick ya, dari bagaimana dia dilahirkan, tangan tidak ada, kaki tidak ada. Bagaimana dia mengalami kesusahan dan penderitaan, yang bahkan dia pernah akan bunuh diri. Tetapi ternyata dia sekarang menjadi seorang yang banyak memberkati orang, yang menguatkan orang ya, dan di dalam dirinya tuh nama Tuhan dimuliakan. Dia diberkati, sesuatu yang nggak mungkin. Ternyata ketika orang melihat pribadinya yang cacat itu, ternyata wow, luar biasa, dia berpendidikan tinggi ya, dia diberkati secara ekonomi, dan dia juga punya istri, dia juga punya anak, bahkan ke berbagai negara dia pergi untuk menguatkan orang-orang yang lemah, ya, menyampaikan kabar sukacita, memberitakan kabar gembira, memberitakan tentang keselamatan, dan banyak orang dipulihkan. Padahal kita lihat, wah, orangnya apa? Kakinya tidak ada, tangannya tidak ada. Tetapi orang yang seperti ini ternyata mampu menyatakan kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu ya kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Secara ketika ada masa sukar, keadaan sulit, atau mungkin cacat atau sakit penyakit yang Tuhan izinkan harus kita alami, kita harus mampu melihat, aku tahu ada maksud Allah di balik ini. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi, kenapa kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa begini? Kenapa? Ya, kadang-kadang nggak menerima kenyataan itu. Tapi coba kita melihat bagaimana Yesus memberi jawaban yang luar biasa. Ya, bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya, tetapi ya pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalamnya. Nah, kemudian apa yang terjadi ayat berikut? Kemudian Tuhan Yesus, ya katakan di situ, mengambil tanah, meludahi, kemudian mengoleskannya ya kepada orang buta itu. Nah, disinilah letaknya bahwa Yesus mau melakukan sesuatu dan orang lain akan melihat. Bahkan orang yang buta ini pun mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Di ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dia sudah melihat. Nah, memang ada masalah baru yang dihadapi karena hari itu hari Sabat dikatakan. Kemudian orang mulai protes, kenapa? Ya, siapa dia? Dan orang ini ternyata dalam hidupnya hari nafas hari memang sangat menderita ya. Ya, kenapa bisa melakukan pekerjaan itu hari Sabat? Dan dia berkata, ya dia yang menyuruh saya. Ya. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Aku yang buta itu, aku yang mengemis. Ya akulah, nggak ada yang lain, aku itu. Tapi aku mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, aku mengalami kesembuhan. Ya, tentu itu yang diperkatakannya. Dia bukan orang lain bertanya, kok bisa, bagaimana? Ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus, ya,
Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Itu saja. Bagaimana? Ya, orang ini tentu bersuka cita ya, tetapi orang-orang lain protes ya. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, lagi-lagi dicari kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Ini pasti tidak benar. Ya, bagaimana bisa dia melakukan hal itu di hari Sabat, dan mulai dipertanyakan, mulai orang protes. Ya, dan dianggap ini bukan dari Tuhan. Nah, jadi seringkali juga misalnya ada mujizat-mujizat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, kemudian ada orang yang mulai protes, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Wah, ini bahaya ya, bahaya sekali. Kita menuduh bahwa mujizat-mujizat yang terjadi bukan dari Tuhan, padahal dari Tuhan. Nah, itu sangat berbahaya. Perhatikan di ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Maksudnya Yesus itu tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Satu bilang ini bukan dari Allah, kenapa dia lakukan hari Sabat? Yang satu bilang, loh kalau bukan dari Allah, ya siapa bisa membuat mujizat seperti ini? Yang lain berkata kira-kira begini, kalau mujizat seperti ini terjadi, ini pasti perbuatan Allah sendiri. Mulai terjadi perselisihan. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, katamu tentang dia, ya apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi lihat, pengenalan dia tahap ini hanya sebagai nabi. Tapi nanti kita lihat ketika dia kemudian bertemu dan Yesus benar-benar menyatakan diri kepadanya dan mengungkapkan satu rahasia bahwa Yesus adalah Mesias itu. Nah, kemudian orang buta itu bertanya, oh yang sudah melihat itu siapa dia? Oh ya ada di hadapanmu, percaya nggak? Oh dia bilang aku percaya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang ini ketika dipertanyakan apa jawabmu karena engkau sudah melihat, sudah dibuat melek, ya, dan memang masih banyak orang yang nggak percaya. Orang ini menganggap dia itu nabi, Yesus nabi. Nah, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, ayat 18 ya, bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi dipastikan ini mujizat ini benar-benar nggak dialami dia sih. Ya, ini memang sering juga terjadi saat-saat ini, ada orang melakukan mujizat. Coba-coba, ini jangan-jangan pura-pura, jangan-jangan trik, jangan-jangan sulap itu, jangan-jangan permainan. Nah, seringkali hal-hal negatif itu bermunculan ya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kemudian orang tuanya berkata, ya tanya aja dia udah dewasa. Ya, kalau saudara dibaca, mengapa orang tuanya berkata tanya saja dia sudah besar, sudah dewasa kok. Nah, karena orang tuanya takut kalau dibilang ya itu Yesus yang sembuhkan. Nah, maka orang tua ini akan dikucilkan, karena setiap orang yang mengikut Mesias waktu itu mengikut Yesus, mereka akan dikucilkan. Tetapi orang tua ini berkata betul itu anak kami. Jadi tidak diragukan lagi, orang yang buta tadi dan sudah melihat itu dia. Ya, jadi bukan sandiwara, bukan permainan, bukan trik, bukan tipuan. Jadi benar-benar bahwa orang buta itu telah melihat, dan itu oleh karena pekerjaan Tuhan. Waktu orang mendesak orang buta yang sudah melihat, ini menarik sekali jawabannya. Ya, di ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya, ini dipertanyakan, apa jawabmu? Apa pandanganmu? Nah, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Nah, jadi kamu tanya terus ya, oh kamu mau jadi muridnya? Wah, mereka akhirnya mengejek ya. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu.
kami murid-murid Musa, biar kau aja ikut orang itu. Kami enggak, kami Musa, guru kami, kira-kira begitu ya. Nah, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, ini menarik, yang orang buta melihat kemudian bisa bersaksi tanpa harus belajar panjang lebar. Dia berkata begini, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Nah, masih ada tuduhan ya, dalam dosa, dan engkau hendak mengajari kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Seorang buta yang melihat oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib, dan Tuhan katakan melalui orang ini ya perbuatan Allah yang akan dinyatakan, pekerjaan Allah yang luar biasa, dan orang ini pun yang sudah mengalami lawatan Tuhan mampu bersaksi. Dan dia berkata, kalian ini pada aneh, kalau orang itu sudah bisa membuat saya melihat, itu pasti dari Tuhan, gak mungkin dari yang lain, karena saya sejak lahir sudah buta. Nah, karena pernyataan orang ini, akhirnya orang ini diusir. Udah, kamu pergi. Mana? Kira-kira begini, orang kamu aja lahir buta, berdosa aja kok ngajarin kami. Ya. Nah, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Wah, tentu dia bahagia. Dia berjumpa dengan Yesus dan ternyata Mesias ya yang dinanti-nantikan itu ada di depannya. Dan Yesus sendiri berkata, kamu melihatnya. Percaya enggak? Mau percaya enggak? Kan gitu. Nah, ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini satu teguran kepada orang-orang Farisi yang merasa diri melihat pada sebenarnya buta. Sementara orang buta ini akhirnya dapat melihat karena dia percaya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan melihat, mereka akan diselamatkan, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, mereka akan dilayakkan di hadapan Bapa. Dan Yesus datang, kemudian dikatakan menghakimi, artinya memberikan keputusan atau vonis. Kamu yang merasa diri kau bisa melihat, sebenarnya kamu buta. Karena engkau merasa dirimu melihat sehingga engkau tidak butuh Mesias, engkau tidak butuh Yesus untuk memelekkan matamu, karena engkau merasa engkau melihat, sebenarnya engkau buta. Tetapi orang buta ini memerlukan Yesus, dia butuh Yesus supaya dia bisa melihat. Karena orang ini butuh Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus berkarya di dalam diri orang ini yang tadinya dia buta, akhirnya bisa melihat. Artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita benar, merasa kita ini bisa melihat, kita nggak perlu Yesus yang akan menuntun kita, yang akan membuat mujizat dalam hidup kita. Nah, berarti sesungguhnya kita buta. Tetapi orang buta tadi membutuhkan Yesus, dia mau melihat. Kemudian Yesus datang dan mencelitkan matanya yang buta, akhirnya dia bisa melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita, dan ada tujuan Tuhan, maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit, masa-masa sukar yang kita hadapi, supaya di dalam kita, ya, supaya di dalam kita kuasa Allah dinyatakan. Izinkan dalam hidup ini bahwa di dalam kita perbuatan-perbuatan Allah akan dinyatakan. Amin. Tetap bersukacita, tetap berharap kepada Tuhan, dan percaya, aku tahu Engkau Tuhan membuat mujizat dalam hidupku. Kita akan masuk dalam doa.